Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu, kembali lagi dengan Ibu pada pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, pekan sebelumnya kita sudah bahas tentang tabung. Dan kemarin juga sudah Ibu kasih contoh soal dari tabung. Nah, maka bangun kolam sisi lengkung yang kedua yang akan kita pelajari yaitu kerucut. Nah, udah sering ya melihat dalam kehidupan sehari-hari kerucut yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Ya, mungkin kalian bisa lihat seperti topi ulang tahun, seperti ini, topi ulang tahun, nasi tumpeng, topi caping, monumen Jogja. Nah, atau juga kalau kalian tahu pembatas lalu lintas yang warna orange, itu juga berbentuk kerucut dan masih banyak yang lainnya yang bisa kalian temukan. Nah, apa saja yang akan kita bahas di kerucut ini? Seperti biasa, kita akan mulai dari jaring-jaringnya dulu. Yuk, kita lihat jaring-jaringnya. Nah, seperti inilah kira-kira jaring-jaring dari kerucut. Ini bentuk awalnya. Ini bentuk awalnya. Ketika dibuka akan seperti ini. Nah, mau lihat videonya? Ibu sudah dapat videonya, kita coba lihat ya. Oke, coba perhatikan video berikut. Ini adalah bentuk awal dari kerucut. Ya, ada alasnya berbentuk lingkaran. Nah, akan kita buka seperti ini. Jika kerucut tersebut diiris, maka akan terbentuk jaring-jaring kerucut sebagai berikut. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian dibuka semakin jelas. Nah, jaring-jaring ini, yang bagian ini adalah juring lingkaran sebagai selimut. Dan yang bawah adalah jelas sebagai alas. Nah, jika tingginya diperkecil, maka bentuk dan ukuran selimut akan berubah. Nah, kalau kalian lihat, ini terlihat seperti setengah lingkaran, memang setengah lingkaran. Dan kerucutnya pun bentuknya semakin kecil karena tingginya yang diperkecil. Kita lihat ya. Yep. Kerucutnya semakin kecil, seperti topi petani tadi ya, di samping. Nah, jika ditinggikan, ya seperti ini. Oke, itulah tadi video dari jaring-jaring kerucut. Sampai sini paham ya? Jadi saat tingginya diubah, maka akan berpengaruh juga kepada tingginya kerucut. Dan jaring-jaringnya pun terlihat semakin berubah. Seperti ini. Ini seperti terdiri dari dua lingkaran. Karena ini semakin pendek. Tingginya semakin pendek, maka selimutnya pun semakin menyerupai lingkaran. Jaringnya semakin lengkap. Lihat. Kecil sekali. Nah, jika jari-jarinya yang diperkecil atau diperbesar, maka bentuknya juga akan berubah. Ini masih tingginya ya. Nah, jari-jarinya lihat tuh. Yang berpengaruh lingkarannya. Oke. Nah, tadi sudah lihat kan video dari jaring-jaring kerucut yang sudah Ibu tayangkan tadi. Jadi, kalau kalian lihat tadi, dari video tersebut, dapatlah bentuk umum dari jaring-jaring kerucut seperti ini. Yang lingkaran sebagai alas, sedangkan yang juring ini sebagai selimut. Oke, berarti dia ada selimut dan juga ada alas. Nah, di jaring-jaring kerucut ini, ada jari-jari R seperti biasa, ada tinggi sama seperti tabung, ada satu yang berbeda yaitu ada S. S di sini sisi miring ini atau disebutnya garis pelukis. Oke, paham ya? Ada jari-jari, ada tinggi, ada garis pelukis. Nah, jadi
Saat kita belajar kerucut, maka kita akan kembali membahas tentang triple Pythagoras. Di sini sangat dibutuhkan triple Pythagoras. Jika kalian sudah hafal triple Pythagoras, tanpa menghitung kalian nanti akan lebih mudah menjawab soal yang ada. Oke, kita lihat di sini. Ingat R, ini T, ini S. Yang namanya sisi miring pasti akan jauh lebih besar atau sisi miring selalu lebih besar dibandingkan R dengan T. Nah, kita lihat, Ibu bahas sedikit tentang triple Pythagorasnya. Ini dia, macam-macam dari tipe teorema Pythagoras. 4 macam di sini ya. Yang sering yang pertama itu 3, 4, 5. Atau 5, 12, 13. Kemudian ada 7, 24, 25, ada 8, 15, 17. Nah, yang ke bawah ini itu adalah kelipatannya. Dari yang 3, 4, 5, kalau dikali 2, 6, 8, 10. Jika dikali 3, 9, 12, 15. Dan seterusnya. Oke, ini sengaja Ibu sudah cantumkan, jadi kalian nanti ketika ada soal bisa lihat dari sini. Kalau yang sudah hafal, alhamdulillah ya. Nah, seperti kemarin, setelah bahas jaring-jaring, kita akan bahas luas permukaan dan volume dari si kerucut. Nah, dari yang pertama dulu, luas permukaan. Tadi kan sudah jelas, luas permukaannya atau sisi dari si kerucut itu ada dua. Ada selimut dan ada alas. Selimutnya adalah juring lingkaran. Nah, sebenarnya ada turunan rumusnya, tapi untuk kalian cukup ketahui saja rumus dari luas selimutnya. Nah, rumus dari luas selimutnya yaitu Pi kali R kali S. Pi kali R kali S. S-nya tadi garis pelukis atau sisi miringnya. Ada luas alas. Luas alas, alasnya lingkaran berarti Pi R kuadrat. Maka, luas permukaan dari si kerucut adalah Pi RS ditambah Pi R kuadrat, sehingga hasilnya Pi R dalam kurung R tambah S. Bu, boleh nggak saya pakai yang ini? Boleh, yang ini juga boleh. Tergantung yang diketahui soal. Maka volume kerucut yaitu sepertiga luas alas kali tinggi kerucut. Alasnya berbentuk lingkaran. Atau sepertiga Pi R kuadrat dikali T. Oke, kita coba ke contoh soal. Ini ada satu soal. Sebuah kerucut diketahui memiliki jari-jarinya 7 dan garis pelukisnya 25. Tentukanlah luas permukaan dan volume kerucut tersebut. Nah, kan kita bahas dari luas. Seperti biasa yang sudah Ibu jelaskan kemarin, kita coba tuliskan dulu yang diketahui. Oke, sebentar ya. Oke, kita tuliskan yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah R-nya 7 dan S-nya 25. Nah, yang diminta di soal yang ditanya yaitu luas dan volume. Nah, udah ada R, ada S. Yang kurang adalah T. Triple Pythagoras dari 7 dan 25 adalah 7 titik-titik 25. Nah, tadi lihat dicek lagi di video sebelumnya, itu tingginya adalah 24. Pasangan triple Pythagoras. Ya, kalau misalnya kalian nggak hafal, artinya kalian harus kembali buka bukunya. Cara mencari triple Pythagoras seperti apa? Yuk, dibuka bukunya. Tapi kalau kalian memilih memang sudah hafal, ini jauh lebih mudah. Nah, kita yang bahas yang pertama, yaitu luas. Luas permukaannya sama dengan luas
luas selimut ditambah luas alas. Ibu lambangkan LS dan LA. Kita cari dulu luas selimut, yaitu Pi kali R kali S. Pi-nya kira-kira pakai yang berapa? Iya, pakai yang 22/7. Karena R-nya yaitu jari-jarinya 7. S-nya 25. Coret, coret. 22 dikali 25 sama dengan 550. Mudah-mudahan benar ya hitungan Ibu. 50 dikali 11 ya. Sentimeter per segi. Kemudian kita cari LA-nya. Pi kali R kuadrat. Berarti 22/7 dikali 7 dikali 7. Kita coret. Tinggal 22 dikali 7 sama dengan 154. Maka luas permukaan dari kerucut adalah, tinggal kita jumlahkan. Nah, luas permukaannya yaitu 550 ditambah 154 sama dengan berapa? 40704. 704 cm persegi. Jadi dapat diperoleh dari perhitungannya yaitu 704 cm persegi. Kalau ada yang salah hitung, tolong dikoreksi ya. Oke, luasnya sudah dapat, maka kita akan cari yang kedua, volume. Volumenya sepertiga luas alas kali tinggi. Artinya sepertiga dikali luas alas sudah ada ini 154. 154. Tingginya juga sudah ada 24. Silakan dicoret. 24 dibagi 3 berapa? 8. Kita tuliskan 8. Mana tadi? Sini 8. Tinggal 154 dikali 8 sama dengan 1232 cm kubik. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Cukup satu contoh soal saja, nanti akan ada lagi latihan soal yang akan Ibu bahas. Oke anak-anak, itu dulu yang bisa Ibu berikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan meskipun tidak banyak contohnya, hanya satu contoh, dari penjelasan awal kerucut kalian sudah paham. Tolong catat materinya. Oke, setidaknya catat rumusnya. Jadi saat nanti kita belajar ke contoh soal, kalian sudah ada rumusnya. Kalau perlu bikin catatan kecil, jadi lebih gampang saat nanti kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih anak-anak Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.